Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walau anak Qur'anan suyirat bihil jibalu, aku tiat bihil ardu, aku lima bihil mauta. Walillahil amru jami'an. Inama amru ijarojaan saya lalahu kun fayakun. Amma ba'du. Selamat sore, saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Semoga sehat-sehat selalu semuanya ya. Ya, pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu topik ya, melanjutkan yang dicita-citakan Perumus Pancasila. Sesungguhnya sudah saya share ya di kitab Pancasila, kalau nggak salah pada tanggal 3 Maret sudah saya share. Tapi oke lah, saya secara langsung ingin menyampaikan ya, ingin mencoba untuk menerangkan. Jadi yang dicita-citakan Perumus Pancasila, yaitu beliau-beliau Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno, yaitu ayahanda Ibu Megawati ya. Tujuannya Pancasila ini merumus Pancasila dengan yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya apa? Tentu agar tercipta, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti negara ini sudah mencapai para kejayaan. Sudah mencapai para kejayaan negara, sudah tercipta kejayaan negara. Kalau sudah sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kurang sempurna. Makanya di kitab Pancasila itu saya menyempurnakan. Tidak akan tercipta kalau yang pertama itu tidak dilakukan, tidak seperti berkenan nama Esa bangsa ini. Tidak akan tercipta karena yang pertama tidak dilakukan, tidak seperti berketuhanan nama Esa, peribadatannya tidak akan tercipta. Dan memang kurang sempurna. Maka di simbol kitab Pancasila atau di Facebook saya, di profil saya suka membuat profil sengaja tentang Pancasila dengan gambar burung Garuda yang memang burung Garuda asli yang berada di atas bukit. Yang kelima ya, saya sempurnakan sudah. Terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakni apabila bangsa ini mengakui kesucian tanah air Indonesia. Baru akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya tercipta kejayaan negara,
Produk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti merata. Itulah jayanya suatu negara ya, seperti itu memang. Itulah memang yang dicita-citakan oleh tiga perumus, tiga tokoh kita ini. Itu kan sebelum kemerdekaan tahun 1945 pada tanggal 1 Juni. Jadi bukan Pancasila ini dirumuskan ya, kemudian dijadikan suatu semboyan pondasi, bahkan pondasi mungkin disebutnya, pondasi, ajas, dasar negara, ajas negara. Itu bukan berarti untuk memayungi semua agama yang ada, seperti Menkumham membuat undang-undang, kalau nggak salah di pasal 18 Undang-Undang 1945 Menkumham, bahwa negara, kalau tidak salah begini isinya, nama undang-undangnya ya, negara memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk agamanya, tapi yang berkesesuaian, maksudnya harus berketuhanan Yang Maha Esa, tetapi sudah sekian lama tidak seperti berketuhanan Yang Maha Esa. Tapi Menkumham tidak bertindak. Kan ini negara hukum. Kalau mungkin ya yang tidak berketuhanan Yang Maha Esa, artinya yang menyembah berhala, ada Tuhan lain selain Tuhan Yang Maha Esa, berselingkuh dengan Tuhan lain, ada yang berbentuk patung berhala, ada yang sesembah dengan bahan bakar api seperti di kelenteng atau di vihara. Atau bagi umat Islam yang lebih parah lagi, menyembah berhala, sudah begitu harus keluar uang lagi jauh-jauh. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mereka itulah orang yang tersesat di dalam kesesatan yang jauh. Sesat sejauh mana ya? Sejauh negeri kita. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Itu banyak Al-Quran menerangkan seperti itu. Jadi Menkumham apa tidak memahami konsekuensi dan realisasi dari berketuhanan Yang Maha Esa itu seperti apa sih? Oke lah, saya maklumi. Oke lah, karena tidak memahami juga. Sehingga begitu banyaknya yang tidak berketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia. Dan di sini saya menyatakan, ya, ini adalah maha statement saya, bahwa saya mengatasnamakan Allah, satu. Kedua, saya mengatasnamakan Indonesia. Berarti kalau saya sudah mengatasnamakan Indonesia, berarti saya adalah Indonesia, mewakili Indonesia, dan berkewajiban membenahi agama-agama yang tidak berketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tercantum di sila pertama. Berarti saya berkewajiban meskipun ditodongkan pistol di ini saya untuk diam, jangan ikut campur, biarkan. Saya tidak akan takut. Saya tidak akan cabut statement saya. Berarti artinya saya berkewajiban untuk membenahi agama-agama yang di Indonesia. Kenapa tujuannya? Supaya terwujud, ya, supaya terciptanya kejayaan negara, agar supaya apa yang dicita-citakan oleh tiga perumus Pancasila, Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan ayahanda Megawati, Insinyur Soekarno. Tujuannya itu agar tercipta
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak berketuhanan Maha Esa ya tidak akan tercipta. Gitu. Apalagi sekarang sudah saya sempurnakan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercipta yakni apabila, ya, bangsa ini memuliakan atau mengakui kesucian tanah air. Berarti harus ditindak yang tidak berketuhanan Maha Esa. Kenapa? Kasihan 30 rumus Pancasila ini, kasihan, sia-sia. Beliau ini kasihan, sia-sia jadi Pancasila. Beliau ini, ya, sengaja menerangkan di sila pertama tentang ketuhanan Maha Esa oleh karena tidak berketuhanan Maha Esa. Memangnya asal mempunyai mereka ini memang mengetahui dari mulai Abraham, ya, sebelum Taurat itu ada, sampai ada Taurat, Zabur, Mazmur, Injil, Quran. Memang para nabi-nabi memang menerangkan adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kan bukan itu saja, bukan sekedar menerangkan nih bahwa Tuhan itu sesungguhnya Maha Esa. Bukan hanya itu kemauan beliau-beliau, bukan hanya itu. Tetapi juga memang oleh karena tahu pluralisme yang terjadi di negara ini sebelum merdeka sudah terpantau ini sama Dr. Supomo, sama Muhammad Yamin dan Ir Soekarno. Seperti apa sih peribadatan yang ada di negerinya, nah di Indonesia sudah tahu dan apa efeknya apabila tidak berketuhanan Maha Esa. Jadi untuk memayungi seluruh agama atau seperti di Undang-Undang Dasar 45 Menkum membuat pasal 18 bahwa negara memberi kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namanya pelin-pelan. Hukum seperti itu, membuat undang-undang seperti itu pelin-pelan. Memberi kebebasan berarti ada menyembah berhala, sudah biarin. Ada menyembah apapun, udah. Berarti tidak tetap undang-undang tersebut. Kenapa? Tidak berketuhanan Maha Esa, tapi kok dibiarkan? Tidak seperti Pancasila. Itu yang diterangkan pada sila pertama. Jadi harus dirubah nih Menkumham nih membuat undang-undang. Harus tetap, jangan pelin-pelan memberi kebebasan bagi warga negara. Memberi kebebasan dia tidak berketuhanan Maha Esa. Akhirnya, tapi kan dibiarkan. Gitu. Akhirnya dibiarkan. Ya oke lah. Ya, mungkin karena kurang memahami, saya memaklumi. Yang penting saya sudah menyampaikan, ya, semoga semua nih seluruh bangsa Indonesia, apakah presiden atau ke siapa mendengar, ya, melihat video saya. Jadi harus dirubah, harus membuat ketetapan bahwa warga negara Indonesia harus seperti Pancasila yang pertama, itu berketuhanan Maha Esa. Itu apabila tidak berketuhanan Maha Esa berarti telah melanggar undang-undang, telah melanggar hukum ketetapan tentang beragama. Harus itu yang dibuat oleh Menkumham. Rubah yang ada pasal 18 itu. Kasihan perumus yang buat perumus ini, kasihan, sia-sia. Jadi tidak akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercipta, berarti telah tercipta pula kejayaan negara. Artinya negara ini sudah mencapai kejayaan. Itu maksudnya. Kita Pancasila itu menunjuki petunjuk untuk menuju kejayaan negara. Kita Pancasila ini. Tapi sudah setahun lebih saya share isi-isi kitab saya atas anugerah Allah. Belum ada gubris, sudah setahun lebih.
Tuh. Nah, oke, dan selanjutnya kepada petugas karantina atau imigrasi. Saya himbau. Karantina ini kan adalah tempat warga negara yang tidak jelas. Punya orang asing nih. Ternyata paspornya habis, ya kan? Ditangkaplah, taruhlah di karantina. Tujuannya untuk warga negara yang tidak jelas. Nah, jadi saya himbau selanjutnya apabila ada warga negara Indonesia, lihat KTP-nya, oh warga negara Indonesia. Lalu kan pasti ditanya tujuannya apa? Mau ke tanah suci Mekah, berarti bukan orang Indonesia, orang tidak jelas. Tangkap, jangan kasih keluar. Tangkap. Berarti ini warga negara yang akan menghina tanah air Indonesia yang suci. Kenapa? Karena di paspornya, umpamanya atau di KTP-nya warga negara Indonesia, tapi kok mensucikan tanah negeri orang? Tangkap. Tapi ingat, jangan aniaya. Dosa orang yang menganiaya manusia. Tangkap, tapi ditangkap kasih penyuluhan, kasih tahu, Pak, Bu, bahwa kita kan diciptakan dari tanah nih, kata Al-Quran. Atau sebelum Al-Quran itu di surat Kejadian, Abraham, ya, bapaknya para nabi, menerangkan bahwa kalian diciptakan dari debu, tanah debu. Nah, Quran dari tanah. Kita ini dari tanah air Indonesia, Bu. Pak, ayo kita muliakan tanah air kita, yuk. Seperti yang diterangkan oleh Anto. Kenapa harus disucikan? Supaya tercipta kejayaan negara, Bu, Pak. Udah ya pulang ya. Itu saya udah kasih penyuluhan, lepasin dari karantina. Karena sesama bangsa Indonesia juga memang apa ya? Ngaku warga Indonesia tapi tidak memuliakan tanah airnya. Berarti ingin menghina. Tapi harus dimaklumi gitu, harus dimaafin. Yang penting berikan dulu penyuluhan sama para petugas karantina nih atau para petugas imigrasi. Kasih keterangan secara santun, secara perlahan. Ayo kita sucikan apa yang disampaikan oleh Anto. Jangan lagi mensucikan tanah negeri orang. Karena kan kita diciptakan dari tanah air Indonesia. Ayo muliakan tanah air kita. Gitu. Jadi kalau tidak bertolak Maha Esa, tidak seperti Pancasila, ya tidak akan tercipta, kalau sebagai seluruh rakyat Indonesia, tidak akan tercipta kejayaan negara. Sedangkan tujuan kami ingin menciptakan kejayaan negara, ingin membawa menuju kejayaan negara, itulah tujuan kami. Maka saya melanjutkan cita-cita dari Muhammad Yamin, dari Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Jadi kami ini tujuannya ke situ. Saya melanjutkan. Ya itu saja yang akan saya sampaikan ya. Semoga semuanya sehat semua. Semoga mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ya, jadi saya tidak sia-sia. Dan juga para perumus Pancasila juga tidak sia-sia. Dan untuk itu karena hampir saatnya berbuka puasa, saya mohon diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sekali lagi yang puasa lancar-lancar puasanya, dan semua seluruh bangsa Indonesia sehat-sehat semua. Ya, akhirul kalam wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.